Memiliki budget di bawah 3 jutaan tidak akan menahan seseorang untuk membeli HP Xiaomi. Pasalnya, dengan harga di bawah 3 jutaan, Anda sudah bisa memiliki sebuah HP Xiaomi yang kualitasnya tidak kalah dengan HP dari brand lain yang dijual seharga 4 jutaan atau bahkan 5 jutaan. Ya, produsen asal Tiongkok tersebut memang sangat gemar memproduksi HP berkualitas baik dengan harga yang murah meriah. Nah, kali ini Gadget MD akan menyajikan deretan HP Xiaomi terbaik yang dijual dengan harga di bawah 3 jutaan yang bisa disimak pada video berikut ini. Xiaomi meluncurkan kembali Redmi Note series pada Maret 2023, salah satunya adalah Redmi Note 12. HP ini menjadi satu-satunya model di lini serinya yang menggunakan jaringan 4G. Meski begitu, sebagai pengisi lini Redmi Note series, tentu HP ini memiliki spesifikasi menarik di berbagai sektornya. Mulai dari sektor layar, HP ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas multimedia atau hiburan. Redmi Note 12 sudah dibekali panel AMOLED yang cukup lebar yaitu 6,67 inci. Menariknya, layarnya ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dengan touch sampling rate 240 Hz, resolusi Full HD+, dan berbagai fitur pendukung lainnya membuat HP ini benar-benar cocok untuk penggunaan harian Anda. Diperkenalkan pada Agustus 2022, Redmi 10 5G langsung menyita banyak perhatian pengguna tanah air. Pasalnya, ponsel ini hadir sebagai ponsel Android harga terjangkau dengan chipset MediaTek Dimensity 700 dan fitur jaringan 5G. Hadirnya chipset ini diharapkan membuat performa ini lebih kencang dan stabil koneksi 5G-nya. Performa HP ini kian mantap karena Redmi menghadirkan RAM 4 dan 6 GB. Tentu ketika digunakan bermain game dengan grafis tinggi, HP tidak mengalami lag. Semua game dapat berjalan lancar dengan suhu mesin yang tidak terlalu panas. Meski sebelumnya merupakan subseries dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD, dan mendukung refresh rate mencapai 90 Hz. Untuk baterai, Redmi Note 11 memiliki kapasitor cukup besar yaitu 5000 mAh didukung dengan pengisian cepat 33 Watt. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat punch hole sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13 megapiksel. Sementara itu, di bagian belakang terdapat 4 kamera yaitu kamera utama 50 megapiksel,
kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel. MediaTek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang naik, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Hal itu seperti refresh rate 90 Hz dan teknologi pengisian cepat 25 Watt. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta dengan fitur OIS. Diperkenalkan pada Agustus 2022, Redmi 10 5G langsung menyita banyak perhatian pengguna tanah air. Pasalnya, ponsel ini hadir sebagai ponsel Android harga terjangkau dengan chipset MediaTek Dimensity 700 dan fitur jaringan 5G. Hadirnya chipset ini diharapkan membuat performa ini lebih kencang dan stabil koneksi 5G-nya. Performa HP ini kian mantap karena Redmi menghadirkan RAM 4 dan 6 GB. Tentu ketika digunakan bermain game dengan grafis tinggi, HP tidak mengalami lag. Semua game dapat berjalan lancar dengan suhu mesin yang tidak terlalu panas. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor AnTuTu V9 sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan, dilansir dari Nano Review. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset MediaTek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikroarsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8 GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman.
Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50 megapiksel, sensor sudut ultra sebesar 5 megapiksel, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8 megapiksel.